Untuk resep yang pertama, cara membuat isiannya, rebus air sampai mendidih. Masukkan 250 gram file dada ayam yang sudah dicuci bersih. Rebus sampai daging ayamnya matang dan empuk ya. Daging ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya rendam 1 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 6 menit. Setelah 6 menit, bihunnya sudah mengembang. Lalu tiriskan dan potong bihunnya menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut, sekitar 120 gram. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan wortelnya. Masak sampai wortelnya layu dan matang. Wortelnya sudah matang. Kemudian masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Lalu masukkan bihunnya. Masak dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Masak dan aduk kembali sampai tercampur rata dan matang. Sudah matang, lalu koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, kemudian angkat. Dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir telur, kocok lepas. Lalu aduk. Tuang 650 ml air secara bertahap dan diaduk.
Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Ambil hijaunya saja ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah teflonnya panas, tapi jangan terlalu panas ya. Usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Angkat teflonnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang 1 sendok sayur adonan sambil putar teflonnya sampai membentuk kulit dadar tipis. Biarkan sampai matang dan kulit dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirnya sudah mengelupas. Dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, maka sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air, lalu aduk sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Untuk kulit dadarnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Untuk kulit yang halus, yaitu yang ada daun bawangnya, letakkan di bagian luar saat digulung. Beri isian secukupnya. Saya beri 2 sendok makan. Rapikan isiannya. Lipat bagian kanan dan kiri. Olesi tipis bagian ujungnya dengan adonan perekat. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Tata dalam wadah. Untuk risolnya bisa dimasukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam kulkas ya.
Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Jika menggunakan wajan biasa, pastikan bagian dasar wajannya tidak lengket ya, supaya kulit risolnya tidak mudah sobek. Setelah minyaknya panas, masukkan risol secukupnya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Jangan dibalik risolnya sebelum bagian bawah sudah agak kokoh ya. Setelah bagian bawah agak kokoh, risolnya bisa dibalik. Risolnya bisa dibolak-balik supaya matang merata dan kokoh. Sudah matang ya? Lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyak dalam risol berkurang, tata risolnya dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Biarkan sampai minyak dalam risol turun dan berkurang ya. Risol isi ayam dan bihun siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih. Cara membuatnya sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh.
Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan.
2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat, dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih. Lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu angkat. Selanjutnya untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup. Lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong.
Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang, dan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian tumis sampai harum. Sudah harum, lalu masukkan 250 gram daging sapi giling. Masak sampai dagingnya berubah warna. Selanjutnya masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Aduk sampai rata. Tambahkan 100 ml air. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu masukkan 1,5 sendok makan bubuk kare. Saya beri 1 sendok makan dulu. Setelah air menyusut, saya tambahkan setengah sendok makan, atau bisa beri 1,5 sendok makan langsung ya. Dan masak sambil sering diaduk
sampai airnya menyusut. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Teruskan memasak sampai airnya menyusut, matang, dan kentangnya empuk. Airnya sudah mulai menyusut. Saya tambahkan setengah sendok makan bubuk kari. Dan aduk sampai tercampur rata, matang, dan mulai kering. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah matang dan mengering ya. Koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang ya. Kemudian saya akan membungkusnya. Sebelumnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air secukupnya sampai membentuk adonan kental seperti lem. Siapkan kulit lumpia secukupnya, bisa menggunakan juga kulit pangsit atau lebih bagus pakai kulit samosa ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Maaf, kulit lumpia yang saya beli kurang bagus. Beri isian daging secukupnya. Saya beri sekitar 1,5 sendok makan. Jadi hasilnya cukup besar ya. Jika ingin hasilnya lebih banyak, cukup beri 1 sendok makan isiannya. Lalu lipat membentuk segitiga seperti di video, atau bisa menggunakan cara lain ya. Kemudian olesi dengan adonan perekat untuk lipatan terakhir supaya tidak lepas. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Bisa disimpan dalam freezer atau langsung digoreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan samosa secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai satu sisinya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Satu sisinya sudah matang, lalu balik. Dan goreng kembali sampai matang. Cukup 1 kali balik saja ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Samosa isi daging sapinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kulit lumpia yang renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.
Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, rebus air sampai mendidih, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, masukkan 200 gram makaroni, aduk sebentar, lalu rebus selama 8 menit. Setelah 8 menit, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan 5 lembar smoked beef, bisa diganti dengan sosis. Lalu potong-potong kotak kecil, seperti ini. Selanjutnya panaskan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Lalu masukkan smoked beef-nya dan tumis sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Selanjutnya panaskan 1 sendok makan margarin, nyalakan kompornya. Lalu masukkan 2 siung bawang putih yang digeprek, lalu cincang halus, dan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang dicincang halus. Tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 400 ml susu cair full cream secara bertahap sambil diaduk. Lalu aduk sampai suhunya panas, tidak sampai mendidih ya. Suhunya sudah panas, lalu kecilkan apinya. Masukkan 100 gram keju cheddar parut. Lima 50 gram keju mozzarella yang diparut. Dan tambahkan 5 lembar keju quick melt slice orange. Bila tidak ada, bisa diganti dengan keju mozzarella ya. Aduk terus beberapa saat, pakai api kecil ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, lembut dan creamy.
Sudah lembut dan creamy. Kemudian masukkan smoked beef-nya. Aduk rata. Masukkan makaroni yang sudah direbus. Lalu aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, sebelumnya siapkan aluminium foil cup. Untuk ukurannya bebas ya. Kemudian masukkan mac and cheese-nya ke dalam cup sampai 3/4. Selanjutnya taburi atasnya dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Dan taburi sedikit oregano di atasnya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 10 menit. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Atau sampai keju mozzarellanya meleleh ya. Setelah 15 menit, keju mozzarellanya sudah meleleh ya. Biarkan sampai hangat. Sajikan mac and cheese-nya dalam kondisi hangat ya. Mac and cheese ini rasanya enak banget dan cara membuatnya juga sangat mudah.